Gak ada orang yang bisa menyakiti hati kamu. Simak selengkapnya. Mana ada orang bisa menyakiti hati kita? Nggak mungkin. Orang bisa menyakiti kita secara fisik ya, menyakitin secara ekonomi ya, tapi secara hati itu kan nggak mungkin gitu. Kenapa, hati Pak, itu ada nggak di dalam diri kita. Ya nggak mungkin, karena kita yang milih sendiri respon-respon itu. Contoh, ada seseorang menghina. Iya. Contoh, Misalnya kamu bodoh, kamu miskin, kamu goblok, incapable, ya, whatever itu ya. Kalau ada orang yang mengatakan pada saya, Gobin goblok, otak isinya sampah, begitu. Contoh seperti itu. Selama ini kan kata-kata itu diartikan bahwa itu penghinaan, penistaan, direndahkan dan sebagainya. So, ketika orang mendapatkan kata-kata itu, ketika orang mengatakan itu, kita terprogram untuk mengartikan kata-kata itu penghinaan. Waktu lagu-lagu, sinetron, Bollywood, drakor itu membentuk kita untuk mengartikan bahwa kata-kata itu artinya penghinaan. Betul? Itu dulu. Sekarang, kalau ada yang mengatakan Gobin goblok, otaknya isinya sampah gitu, saya nggak sakit hati. Kenapa? Karena apapun yang dikatakan orang lain pada saya itu tidak mencerminkan siapa diri saya, hanya mencerminkan siapa dirinya. Kalau ada orang yang mendengarkan podcast ini dan kemudian dia setuju, maka dia katakan bagus, keren Pak. Saya sering kali bikin status atau konten gitu ya. Kemudian beberapa orang bilang, wah keren Pak, tercerahkan, luar biasa Pak, edukasinya. Terima kasih ya Pak, berkah selalu, bla bla bla. Tapi beberapa orang bilang tolol, goblok, sok tahu dan sebagainya. Konten is konten. Apakah itu baik atau buruk tergantung dari orang yang melihat. So saya adalah saya nggak baik, saya nggak buruk. Kalau apa yang saya katakan cocok dengan Anda katakan saya bagus. Kalau apa yang saya katakan jelek, apa yang saya katakan nggak cocok, Anda katakan saya jelek, betul? So, baik dan jelek itu bukan mencerminkan siapa diri saya, tapi mencerminkan orang lain. Sehingga apakah saya sakit hati? Ya tidaklah. Mau langsing, perbaiki cara nafas lo. Insomnia itu lebih terkait masalah pernafasan daripada masalah psikologi. Jadi kalau kita nafasnya bagus, tidur pun akan nyenyak. Wow. Belum lagi soal banyak orang berpikir bahwa soal makan kita akan sangat terkontrol kalau kita itu napasnya benar. Oke, maksud saya begini, ketika kita kehilangan 10 kilo berat badan kita, pernah kepikir nggak, lemak ini hilang nih 10 kilo, hilangnya kemana? Keluar dari cairan, keringat. Itu cuma 14-16%. Oke, yang lainnya? 84% lewat napas kita. Oh wow. Ya, maka itu disebut karbohidrat, karbon dan hidrat. Oke, karena 84% keluar lewat nafas kan, kalau kita membakar sesuatu kan jadi asap. Sama seperti apa yang kita makan, jadikan molekul gula ini dibakar jadi asap. Asap itu lewat nafas kita. Berarti kemudian orang berpikir, Pak, kalau begitu Pak, kita nafas cepet-cepet aja. Biar turun berat badan. Biar langsing. Teorinya mungkin berpikir begitu, tapi ketika kita nafas cepat, kita akan menjadi stres, dan ketika stres biasanya malah nyamilnya banyak begitu. So apa yang harus kita lakukan adalah melambatkan nafas kita. Ketika kita melambatkan nafas kita, maka kita akan turun, si emosi kita akan turun, kita akan relax, kita akan nggak craving lagi. Dan yang salah satu hal lagi yang penting adalah banyak orang nggak sadar bahwa ketika kita lapar, sebenarnya kita bukan kekurangan makan, tapi kekurangan cairan. Dan ketika kita bernafas menggunakan hidung bukan mulut, maka kita akan menghemat 43% uap air. Belum lagi kalau kita nafasnya lambat, maka lebih banyak yang terhemat. Kalau tubuhnya otomatis terhidrasi, maka rasa lapar itu akan bisa berkurang. Maka otomatis kita akan nggak makan banyak. Ini makanya Bapak ketika tidur pun menutup mulut dengan tape. Yes, betul. Itu satu adalah untuk supaya tidak bernafas dengan mulut. Yang kedua adalah ketika kita bernafas dengan hidung, otak kita memproduksi vasopressin. Vasopressin adalah sebuah zat yang dimana dia menahan air dalam tubuh kita, sehingga satu, kulit kita jadi lembab, dan tidur malam nggak kencing-kencing di malam hari, sehingga kita bisa tidur lebih nyenyak. Kalau tidurnya nyenyak, maka hormon untuk hormon rasa lapar tidak keluar. Kalau nggak salah grelin itu nggak keluar, sehingga kita nggak Masalah depresi, coba cek apa yang lo makan. negara maju atau negara-negara bagus itu protein udah lebih dari cukup. Tapi yang kurang adalah serat. Kita mesti tahu bahwa serat ini sangat-sangat penting, dan di Indonesia itu nggak kurang sebenarnya sayur dan buah itu sendiri, tapi kita nggak melakukan itu. Dan itu kita mesti tahu, nggak ada zaman dahulu orang mengatakan bahwa 15 tahun depresi sama bakteri itu nggak ada. Tapi sekarang sudah jelas banget bahwa depresi sangat tergantung dari si bakteri di dalam usus kita. Otak mempengaruhi
pencernaan itu benar. Tapi yang lebih parah sebenarnya pencernaan mempengaruhi pikiran kita. So mental health itu masalah bakteri sekarang itu sangat terhubung, sehingga saya sarankan untuk penting banget untuk memperhatikan itu. Jadi kemampuan olah ini, olah pikir dan sebagainya, itu yang kita perlu lakukan dalam hidup ini supaya kita punya kekuatan. Nah, ketika kita kuat, maka masalah jadi kecil. So itulah caranya untuk ikhlas atau apapun, naikkan hal ini. Gedein mesin kita untuk menyelesaikan masalah ini. yang lebih besar. Nah, satu hal, mungkin kita tahu mau memulai dari mana aja oke, tapi yang penting konsisten. Hal-hal kecil dengan konsistensi besar itu jauh lebih bagus daripada kita ngambil suatu hal yang besar dan kemudian nggak konsisten. Nah, untuk itu diperlukan disiplin. Sakit karena disiplin atau sakit karena menyesal? Anda tinggal pilih yang mana. Nggak ada namanya bersenang-senang kemudian itu tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Di dunia ini, di dunia ini kita itu mengalami apa yang disebut entropi. Jadi kita tahu bahwa dalam hidup kita ini dapat karunia tubuh manusia, tapi kita juga mengalami entropi, yaitu kalau otot ini nggak dipakai, maka dia akan mengecil. Otak kalau nggak dipakai jadi lemot. Betul. Ya kan? Kemudian kalau rumah ini bagus tapi kemudian nggak dipakai juga hancur. Jadi artinya kita perlu untuk melakukan sesuatu untuk menahan laju entropi tersebut. Kalau enggak akan gerus seperti itu. Maka itu kita perlu untuk menahannya, dan menahannya itu adalah disiplin itu sendiri. Nah, untuk disiplin tolong diganti kata-kata berenang-renang ke tepian itu. Yaitu kita di dunia punya 2 sakit. Cuma 2 sakit dan kita nggak bisa milih yang lain. 2 sakit ini salah satu yang harus pilih. 1 sakit karena disiplin, dan 1 lagi sakit karena penyesalan. Wow. Lebih baik sakit karena disiplin ya Pak? Disiplin emang mahal, nggak enak. Setiap hari saya olahraga, olah nafas, olah pikir, makan sehat, sauna, mandi air es, itu saya lakukan. Emang enak? Nggak enak. Tapi saya tahu, nggak enaknya si disiplin itu jauh lebih murah daripada suatu hari saya menyesal.